dan para undangan dan juga peserta kelas sekolah malam Maranatha. Kita mau memulai untuk pembukaan sekolah malam Maranatha, sekolah Al-Quran malam Maranatha. Undangan diharapkan untuk turun. Terima kasih untuk para undangan yang sudah datang dan juga yang mungkin dalam online. Saat ini kita akan memulai pembukaan hari ini. Saya undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan juga ucapan syukur kita kepada atas kedatangan pada malam hari ini. Kita naikkan syukur pada Yesus, kepadamu hadapan datang kemuliaan-Ku, ku tinggikan Tuhan selamanya. Sembah sujud kepadamu di hadapan kemuliaan Tuhan puji syukur itu tinggikan bangsa hanya bagi terpujilah namamu. Puji syukur bagimu, ku tinggikan terpuji memimpin doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada sore hari ini. Tuhan berikan kesempatan kepada kami semua anak-anak-Mu yang rindu untuk semakin memahami mengerti akan segala kehendak-Mu pada akhir zaman ini. Kami akan memulai untuk belajar memperdalam akan firman-Mu sehingga perjalanan kehidupan kami tidak
berjalan dengan kemampuan kami sendiri, tapi kami boleh berjalan seturut dengan pimpinan firman dan Roh yang kudus, sehingga apa yang kami lakukan di dalam pelayanan pekerjaan-Mu adalah pelayanan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Pada saat sore malam hari ini kami akan memulai dan membuka sekolah ini Tuhan, sehingga kami semua boleh menjadi kehidupan yang berguna bagi Tuhan. Kuduskan hati hidup kami, layakkan kami bersekutu dengan Engkau, layakkan kami mengundang hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami untuk memimpin dan memberkati ibadah atau pembukaan daripada sekolah Alkitab Malam Maranatha ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan ini, biarlah Tuhan yang memimpin dan memberkatinya. Segala apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan, kalau masih ada dalam pikiran hati kami dalam tempat ini, biar itu semua ditolak dalam nama Yesus. Hanya kuasa Allah dan Roh Allah saja yang bekerja, sehingga kami boleh bersuka cita, kami boleh merasakan hadirat dan jamahan Tuhan. Kami doakan juga saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat ini, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, bahkan saudara-saudara kami yang mengikuti lewat Zoom, biarlah Engkau juga memberkatinya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami akan siap melanjutkan acara ini. Haleluya. Amin. Saya undang untuk Bapak John Rehan Sihombing untuk memimpin kita menyanyikan lagu kebangsaan. Shalom. Maranatha. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Marilah dengan sikap sempurna kita nyanyikan lagu kebangsaan kita. Semua yang di Zoom juga boleh bangkit berdiri, yang di Zoom juga mohon berdiri. Kami semua yang berawal dari Pasar Minggu semuanya sudah berdiri di sini. Silakan yang di Zoom silakan juga berdiri menghormati bangsa kita sebagaimana Roma 13. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sanalah aku berdiri dari pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Indonesia satu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Langsung kita mengheningkan cipta. Kita akan mengheningkan cipta, berdoa buat keluarga besar pendiri gereja kita, Bapak Pendeta Dr. Sontang Pak Dede, keluarga besar mereka, kita doakan, dan semua hamba-hamba Tuhan GTDI Cogok seluruh Indonesia, supaya diberkati Tuhan. Kita mengheningkan cipta akan karya pekerjaan Tuhan bagi misionaris hamba-hamba Tuhan di GTDI Cogok Indonesia. Marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai.
Mengheningkan cipta selesai. Sebelum saya serahkan kepada MC, saya menyapa dulu semua kita yang ada di Pasar Minggu GTDI Jemaat Maranatha yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Timotius Manik. Shalom. GTDI yang di Jabodetabek juga shalom. Yang lewat Zoom bisa ditampilkan sebentar Bapak Bishop, biar saya tahu yang sudah hadir. Bapak Bishop sudah hadir, Bishop kami, Bishop kita, Bishop Dr. F. Rata. Sudah ada. Shalom Bapak Bishop. Ya, semua hamba-hamba Tuhan yang ada di GTD Cogok seluruh Indonesia ya. Saya Pendeta Jordan Harsimombi. Sungguh mengucap syukur boleh kita bertemu baik langsung di Pasar Minggu Jakarta Selatan dan via Zoom di seluruh Indonesia, bahkan ada di luar Indonesia. Mudah-mudahan ya. Semuanya puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekalian saya berikan kepada MC kita. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya kami mempersilakan dan mohon kesediaannya Bapak Ketua Nasional GTDI Cogok, Bapak Bishop Pasaro Sendrato yang saat ini sedang online untuk memberikan kata sambutannya. Dan hadirin boleh saya persilakan dulu. Dalam nama Tuhan Yesus, damai di hati. Shalom. Malam ini tanggal 6 Juni secara resmi kita akan mulai sekolah Alkitab malam Maranatha. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Kita harus persiapkan diri melalui pelajaran ini. Kita buka secara resmi sebagai Ketua Nasional Gereja Tuhan di Indonesia, GTDI Church of God of Prophecy Cogok. Kami buka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Senantiasa seluruh warga gereja Tuhan menyambut baik program ini. Kami sangat antusias memberikan dukungan dan juga kepada seluruh para pelayan gereja Tuhan se-Indonesia. Masuklah mengikuti Zoom pelajaran ini di setiap malam 6:30 malam sampai 8:30. Jadi kami sangat bergembira di mana Bapak Pendeta Timotius sebagai narasumber dan Pendeta John yang telah berinisiatif untuk bisa memulai dengan semangat pelayanan. Karena itu kami terima kasih, kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Timotius dan juga para jemaat Maranatha dan Bapak Pendeta John dan Ibu dan Bapak Pendeta Pasar Ibu dan Ibu dan juga Ibu Pendeta Da Costa. Senantiasa program ini kami terus dukung dalam doa dan beberapa orang dari Medan, dari Nias juga sudah bergabung saya lihat tadi. Bela senantiasa semua akan menjadi sukacita bagi gereja Tuhan. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati. Terima kasih Bapak Bishop, terima kasih sudah memberikan kata sambutannya. Demikianlah kita hari ini. Saat ini karena kemurahan Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk dapat hidup dan kita bisa ada di tempat ini. Kita menyanyikan satu lagu pujian. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hari hidup ini.
Selagi masih Tuhan, nanti tak ada lagi hidup ini sedang jadi wajah ini ada hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang hati ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah selagi aku masih Tuhan. Bila saat nanti ku tak berdaya lagi, sudah jadi wajah. Selagi aku masih Tuhan. Bila saat nanti ku tak berdaya lagi, sudah jadi wajah. Bukan, silakan monggo. Rela hidupku selagi. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau yang mengerjakan segala sesuatunya baik bagi kami. Terima kasih kami mengucap syukur ya Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Kami juga berterima kasih buat damai dan sejahtera yang tetap Kau berikan bagi setiap kami. Khususnya hari ini, hari yang indah, hari yang istimewa, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami Bapa. Kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memulai perdana sekolah Alkitab malam. Bapa yang baik, kami rindu lebih lagi belajar tentang firman-Mu, mendengar suara-Mu Tuhan Yesus, melakukan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan untuk kami lakukan dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami undang kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini. Bapa yang baik, kami yang onsite, bahkan yang online lewat Zoom, Engkau berkati kami semua yang mengikuti sekolah Alkitab malam perdana malam hari ini Bapa. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja, mengurapi pembicara kami, mengurapi Amang Pendeta Manik yang menjadi Tuhan Yesus guru kami. Engkau berikan hikmat, pengurapan yang daripada Tuhan. Engkau perlengkapi hamba-Mu ketika hamba-Mu Tuhan menjabarkan firman-Mu, roh pengertian Engkau berikan kepada kami sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu sekolah Alkitab malam kami. Engkau sekali lagi kami serahkan Bapak Pendeta Manik, Engkau urapi, perlengkapi Tuhan. Biar semua apa yang diperkatakan benar-benar berasal daripada Tuhan. Sehingga kami boleh menerimanya
Berikan juga kami telinga seorang murid yang dengar-dengaran, yang mengerti, bahkan yang mau melakukan firman-Mu Tuhan. Kami tolak segala yang bukan berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hanya Roh Kudus-Mu yang kami undang bekerja di tempat ini Bapa. Engkau berkati sinyal yang baik, supaya tidak putus-putus untuk yang Zoom Tuhan. Mereka juga boleh jelas mendengar, tidak ada gangguan apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mulai sekolah Alkitab malam. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu untuk penyampaian materi narasumber. Penyampaian materi saya undang Bapak Timotius Manik untuk penyampaian materi hari ini. Shalom. Shalom. Saya menyapa semua saudara-saudaraku yang terkasih yang boleh hadir secara langsung di tempat ini dan yang mengikuti secara online. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekolah Alkitab ini kita sebut Sekolah Alkitab Malam Maranatha. Amin. Kenapa kita katakan Sekolah Alkitab Malam? Satu, memang keadaan suasana malam. Ya, jadi dalam bangsa Israel itu suasana malam itu diberikan tempat sit jaga. Jadi jaga yang pertama dari jam 6 sampai 9. Jaga yang kedua, sit yang kedua itu dari 9 sampai 12. Jaga malam yang ketiga dari 12 ke jam 3. Dan yang keempat dari jam 3 sampai jam 6. Habis itu sudah pagi dan dilanjutkan siang. Itulah malam secara cuaca atau hari. Tetapi secara kerohanian sekarang telah diberi kebebasan. Yang jahat semakin jahat, yang cemar semakin cemar. Tapi yang kita rebut harus yang benar semakin benar, dan kudus semakin kudus, sampai kita siap tanpa bercacat celah menyongsong Tuhan pada hari kedatangannya yang kedua. Jadi saat itulah kalau kita sudah digarap oleh kebenaran firman dengan kuasa Roh Kudus, kita tanpa cacat celah, dewasa rohani, kita bisa bertemu dengan Tuhan pada kedatangannya yang kedua. Tidak lagi hanya Kristen-Kristen biasa, tidak hanya Kristen yang ikut-ikutan, tetapi kalau Kristen sempat mati harus mati dalam Tuhan dan tidak ada dosa yang mengikat, mereka akan bangkit. Dan yang masih hidup karena sudah hari-hari dibaharui, dari sehari ke sehari dibaharui, sehingga Tuhan bisa mengubah dia menjadi manusia rohani tanpa cacat celah. Jadi yang mati dalam Tuhan bangkit, dan yang hidup diubahkan, baru semua mulai naik.
Jadi ini hanya Kristen pilihan. Ini termasuk salah satu tugas pada pelayanan tengah malam, pelayanan akhir zaman. Saya mau dasari dulu dari satu ayat dalam firman Tuhan dari kitab Wahyu. Kenapa harus Alkitab malam? Maranatha. Dalam Wahyu pasal yang ke-7 dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dan dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Inilah sasaran pelayanan hamba-hamba Tuhan yang berada di dalam koridor Maranatha. Jadi nama ini bukan hanya sekedar nama sekolah Alkitab atau kelompok, tapi harus jadi pengalaman hidup, berani berkata, datanglah Tuhan. Sebab orang yang boleh berkata, datanglah Tuhan, itu bukan asal gereja, bukan asal percaya, bukan hanya Kristen, terlebih ikut-ikutan, tapi adalah yang sudah mengalami seleksi dari Tuhan. Kalau memasuki Yerusalem baru, Tuhan berkata, lihat, aku jadikan semua baru. Jadi sudah di dalam tembusan mata Tuhan yang sangat suci. Keluar dari tembusan mata Tuhan yang sangat suci. Dan berkenan, tidak ada yang membuat dia terpisah, lari, terbuang, tidak. Tapi berkenan. Karena pada hari kedatangan Tuhan, kalau hanya Kristen-Kristen biasa saja, pada hari kedatangan Tuhan, orang Kristen yang biasa-biasa, itu kedatangan Tuhan bukan berat. Tapi bagi mereka yang tidak bersungguh-sungguh kedatangan Tuhan adalah hukuman, celaka. Tapi bagi kita semua, saudara-saudaraku yang mengikuti, mendengarkan firman Tuhan ini, biar hari Tuhan, kedatangan Tuhan atau juga disebut hari Tuhan, itu berkat bagi kita. Bagaikan petani yang sudah sabar, teguh, dia mendapat hasil. Ada sukacita berbuah pada hari kedatangan Tuhan. Bukan celaka, bukan hukuman. Amos pasal yang ke-5, hari Tuhan. Ayat 18.
Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Ini artinya berkata Maranatha. Tidak ada artinya. Apalagi kita berkata datanglah Tuhan, tidak ada artinya. Berkata demikian mendapat kegelapan. Saya lanjut membaca. Hari itu kegelapan, bukan terang. 19. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memanggul dia. Singa dan ular itu adalah kekuatan kuasa iblis di akhir zaman yang disebut antikris. Jadi sebagian bagi anak-anak Tuhan yang bersungguh-sungguh, yang benar sesuai firman Tuhan, kedatangan Tuhan mereka sangat bersukacita dan mereka berkata, Maranatha, datanglah Tuhan. Apa yang dirindukan mereka boleh menerima hasilnya. Itulah yang sangat kita rindukan. Itu sebabnya saya melihat ini dan suatu keterlibatan untuk menyampaikan firman sampai mengerti. Ayat 20, bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya. Ini bagi mereka yang tidak bersungguh-sungguh, bagi mereka yang tidak berpengertian. Karena di akhir zaman, satu tidak bersungguh-sungguh, kedua tidak berpengertian, ketiga masuk di dalam ajaran yang sewenang-wenang. Itu terjadi. Jadi ajaran semaunya sendiri-sendiri. Itu sebabnya kita belajar di Sang Maranatha harus benar-benar firman yang terkait mulai Kejadian sampai kitab Wahyu. Karena itu semua adalah saksi dari Tuhan. Saksi yang pertama adalah air. Saksi yang kedua adalah darah. Saksi yang ketiga adalah roh. Itu saksi di bumi. Ini apa yang saya katakan menunjukkan suasana saat, ketika, waktu. Dan inilah waktu ini yang ada di bumi. Habis itu waktu itu akan tertutup. Di surga juga ada 3 saksi. Bapa, Firman, dan Roh. Cuma itu saya hanya sedikit saja. Apa yang nanti yang kita lanjut di dalam Sang Maranatha ini, biar kita lihat saja. Jadi 3 saksi inilah mulai dari Adam sampai Abraham. Itu Allah banyak ya mengadakan mujizat dengan air. Dan satu yang sangat terkenal zaman permulaan adalah
air bah. Dan manusia dan selanjutnya ingin juga seperti menyamai yang Maha Kuasa dengan mendirikan menara di Babel. Masih ada hubungan dengan air. Jadi kalau ada air bah, mereka naik. Itu menurut maunya dia. Tapi Tuhan panggil seorang dari situ, Abraham, yang saat itu tinggal di Ur Kasdim. Karena ini hanya sedikit, hanya bocoran saja untuk kita belajar nanti di sini. Dipanggillah Abraham dari situ. Dan mulai dari situ, tanda bukan lagi air, tapi darah. Itu sebabnya Abraham itu perubahan dari tanda Bapa itu adalah air pada permulaannya masuk dalam tanda darah. Saat itu Allah itu berkata, Abraham, persembahkan anakmu yang kau kasihi, yaitu Ishak. Walaupun bukan Ishak yang dikorbankan, tapi ada domba yang tersangkut di atas. Dan itu adalah batas menjadi tanda darah. Tanda darah ini dipertegas lagi di dalam bangsa Israel keluar dari Mesir dengan menjadi domba Paskah. Nanti dipertegas lagi tanda darah itu dalam ibadah bangsa Israel, mulai di dalam masa hakim-hakim, jadi masa nabi-nabi, raja-raja, ya, itu tanda darah yang ditutup dengan darah Yesus Kristus. Dan saudaraku, kalau kita bisa semakin melihat ini, saya hanya mendapat kemurahan Tuhan. Saya tidak sekolah dari mana-mana dengan ini. Ini adalah Tuhan berikan kepada saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sesudah tanda darah itu, dan di dalam tanda darah itu adalah meterai dari agama atau ibadah hukum Taurat. Di situ. Dan sesudah itu disebutkan di dalam Lukas pasal yang ke-16. Saya hanya membuat satu headline-nya saja. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagarinya, berebut memasukinya. Ini adalah tanda batas masa darah kepada masa Roh Kudus. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Tuhan. Ini sudah tertulis dari dulu, tapi banyak kurang memperhatikan. Dan tidak ada yang semakin mengungkap ini. Mengapa sampai Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah sebagai pembuka jalan bagi Yesus, di mana Yohaneslah yang berkata,
lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi mulai saat itu tidak lagi darah-darah binatang. Siapa yang mempersembahkan darah binatang itu sudah menghina darahnya Yesus Kristus. Sebabnya kita tidak ada lagi korban sembelihan. Ibarat kambing, domba, lembu, sapi, tidak lagi. Cukup kita sudah mengerti Yesus yang sudah diadili, diputuskan harus mati. Dan dia mati di salib, dikubur, bangkit lagi. Jadi mulai saat itu kita sudah harus lagi meningkat dari cara hukum Taurat kepada hukum kasih di dalam Yesus Kristus. Dalam Matius pasal 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya sesudah Yohanes Pembaptis, kerajaan surga itu harus orang berebut dengan segala tenaga, dengan segala kekuatan, segenap jiwa, segenap hati. Sehingga kita harus bisa berkata dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Allah dalam kekudusanmu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadiratmu. Sebab Engkau yang kudus, aku darahmu di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Shalom. Shalom. Damai di hati. Shalom. Jadi mulai saat itu korban darah sembelihan kambing domba, lembu sapi tidak boleh ada lagi. Kalaupun masih ada yang korban lembu sapi dan ada juga kambing domba, tapi yang sudah percaya anak domba Allah, kita tidak lagi di dalam korban lembu sapi dan kambing domba. Tapi yang kita usahakan adalah pertobatan yang benar, percaya yang benar darah Yesus, dan hari-hari dibaharui
sampai tidak mencatat celah. Haleluya. Ibadah akhir zaman. Dan di sini semua ada peningkatan. Kasih juga peningkatan. Kalau di dalam Taurat, ya ambil baju kita, berani, ya harus tarik kembali, tidak boleh ambil. Itu benar. Hukum dunia juga benar. Itu tidak salah. Tapi kalau di dalam hukum kasih, dalam bisnis, kalau diambil baju kita, nggak boleh berantem. Haleluya. Nggak boleh marah. Tambah lagi. Kasih lagi jas. Kiranya Tuhan tolong kita. Ini yang kita pelajari dalam sekolah kita malam Maranatha. Amin. Jadi siapa nanti yang kasih S1 kalau begini? Ya, kesadaran kita tunggu lagi yang memberikan kepada kita. Kalau orang memusuhi kita, kalau kita kan tidak mungkin memusuhi, dia yang memusuhi kita. Ya. Tak boleh benci. Tapi apa? Kasih yang enak-enak. Haleluya. Apa makanan yang paling enak? Kasih makan. Itu belajar di sekolah kita Maranatha. Haleluya. Jadi beda. Makanya ini nggak bisa dinilai oleh orang. Karena kita sudah di atas hukum manusia. Haleluya. Sampai bisa menghakimi malaikat. Haleluya. Kebenaran yang luar biasa. Haleluya. Kalau orang belum mengerti, enggak enteng. Ya terserah, kalau dia mau di situ saja pengertiannya terserah. Tapi kalau mau kepada kebenaran firman Tuhan, harus ikuti. Mau kemana? Jalan mana? Gak ada yang lain. Harus lebih baik dari hukum Taurat. Harus lebih indah dari hukum Taurat. Hukum kasih. Di hukum Taurat itu boleh cerai bercerai. Saya katakan dari sini, sekali dipersatukan Tuhan, tidak boleh siapapun menceraikan. Orang boleh berkata, boleh poligami, terserah. Tapi di dalam Yesus berkata, adalah dua menjadi satu. Ini belajar di Sang Maranatha. Sekolah kita malam Maranatha. Kenapa harus begitu? Karena sasaran kita bukan hanya banyak di gereja. Sasaran kita bukan hanya supaya kolekte ini banyak. Semua itu boleh berjalan kalau Tuhan sudah kehendak. Semua perbuatan itu berlaku sampai sekarang. Kalaupun orang berkata, ini juga berlaku lagi. Sekarang ini tidak ada lagi dewi. Loh, harus banyak pendeta yang berani hanya percaya kepada Tuhan. Tidak harus dari mana-mana dapatnya. Tuhan sanggup pelihara. Burung di udara dipelihara. Kenapa kita tidak? Hamba Tuhan, imannya di mana? Di sekolah kita Maranatha harus berani punya iman. Dahulu saya muda, sekarang saya sudah tua. Umurku 78. Tidak pernah melihat orang benar meminta-minta. Amin. Sampai anak cucunya. Siapa takut? Kalau orang lain sudah tidak yakin lagi ada Lewi sekarang. Lewi yang dimaksud itu adalah hanya berharap kepada Tuhan. Makan dari pemeliharaan Tuhan. Ya kalau nggak ada yang lain, ya kita. Amin. Harus mau saudara-saudara itu. Baru kita bisa berkata Tuhan Maha Kuasa. Amin. Kita bisa berkata Tuhan Maha Kuasa.
bikin gereja, bikin proposal, bikin apa-apa, bikin proposal. Saya dikasih pun uang itu yang puji-puji apa semua, mana saya mau. Tuhanku lebih besar, lebih berkuasa. Mereka yang punya puji-puji juga habis uangnya. Tuhan kayak ada tulisan di tangan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya juga tahu yang masuk di kantong saya. Jadi, jangan takut. Iya. Ini bocoran dulu. Jadi, ya, tadi kita Wahyu pasal yang ke-7. Itu diawali dari kegerakan besar. Inilah yang harus kita persiapkan diri lewat Maranatha. Jadi kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya satu kumpulan besar banyak orang yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tata dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang gaul-gaul palem di tangan mereka. Ini diawali dari kegerakan besar, KKR besar. Orang pada datang bertobat dari Kedar, dari Nebaioth, dari segala suku, dari segala bangsa, dari segala bahasa datang. Berarti dari semua benua datang. Ini. Dan ini adalah lewat pemberitaan hamba Tuhan. Makanya Maranatha ingin membawa pemberitaan demikian. Wahyu 7 ayat 1 sampai 8 itu lewat pilihan Tuhan bagi bangsa Israel. 144 ini. Tapi yang tidak terhitung, yang tidak begitu sangat banyak, itu adalah sesudah Yesus mati dan bangkit, dia berkata dalam Roma pasal yang ke-16 ayat 15, pergilah kamu ke seluruh bumi, beritakanlah Injil. Barang siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Di situ tidak ada lagi disebut hanya orang Yahudi, tidak. Dari segala suku, dari segala bangsa, dari segala kaum. Itu sebabnya saudaraku yang ada di Zoom itu, yang mau dari Nias, mau dari Toraja, yang dari Ria, dari mana-mana, silakan semuanya. Boleh masuk, asal dengarkan firman Tuhan ini dengan baik, diberkati oleh Tuhan. Jadi pelayanan dalam Maranatha artinya datanglah Tuhan, harus yang berbobot masuk di ini kumpulan ini. Kalau nggak masuk di sini, pun apa? Oleh beda berapa pun itu, tapi nggak masuk di sini. Tak perlu. Kalau bagi saya perlu duit, tapi saya bilang udah bawalah duitmu. Kalau kamu udah mau masuk ke surga, buat apa lagi duit itu? Nanti kamu kasih itu, kamu udah masuk surga. Duitmu kan, aku bawa ke surga. Dan Tuhan tanya ke saya, ini duit siapa ini? Ada yang berkorban, mana orangnya? Gak ada. Makanya segera harus dipersiapkan. Hidup yang berserah-serah, segenap jiwa yang sudah meninggalkan kehidupan lama, yang diawali dengan berani berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hari-hari baru sampai tidak bercanda-canda, sehingga ada salah satu dalam kumpulan besar orang lain
yang tidak dapat tertutup. Bukan semua. Ada yang bisa tunjukin hidup. Aduh. Ini sedikit biar aku enggak belakang. Oh bisa? Oh ya udah. Oke. Haleluya. Ini ngomong kita ini pada baik. Oh. Diri kita dulu. Yang di atas diri kita. Oh, Margarita. Ya. Oh, Pak Bishop, halo. Haleluya. Semoga Pak Bishop ada di dalam kumpulan yang besar, yang tidak terhitung, yang sudah lolos diakui oleh Yesus Kristus. Ini semua ini, kita semua ini. Kalau di luar itu sampai kita ribut sini, berani pengadilan dunia. Apakah kamu tidak ada yang bijaksana? Malaikat aja kita adili nanti. Kita luar biasa, saudara-saudaraku. Haleluya. Nah, jadi harus masuk dalam orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Pemberita-pemberita firman yang menjala ke sini. Ini sebabnya sebelum masa akhir, walaupun ada orang yang berkata, Wahyu pasal 6 itu ayat yang pertama mulai ada kuda putih. Saya berkeyakinan kuda menuju kecepatan, putih menuju kebenaran dan kekudusan. Tak pernah putih menuju kepada kepalsuan, sehingga ada orang berkata itu nabi palsu. Setiap putih itu menuju kebenaran. Makanya Wahyu 19 ayat yang ke-7, kepada perempuan itu diberikan pakaian linen yang halus, yang warna putih yang berkilau-kilauan. Dan linen halus yang berkilau-kilauan itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Jadi sebelum kuda merah, peperangan, kuda kelabu, kematian, dan lain-lain, ada dulu kebangunan rohani. Dan kebangunan rohani ini adalah mengarah kepada kuota orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kalau bukan ini pekerjaan kita, ngapain jadi pendeta? Mending aja aku pulang kampung. Ada tanah kami di sana, kuolah di sana, bikin sawah, bikin lihat tanam-tanam sekarang ini kerjasama dengan perusahaan yang perusahaan kertas. Kalau di kampung sana itu rayon. Saya sudah punya anak-anak, kalau memang aku mau bikin di situ, semua nanti makanan saya harus fresh. Jadi sayur saya tanpa apa namanya pupuk kimia, nggak ada. Mendingan saya rajam itu. Arsam. Ini arsam. Ini di kampung itu bikin pupuk. Ikan ada di situ nanti. Yang saya cari hanya garam stok. Mesin nggak usah pakai. Karena ikan itu kalau begitu diambil di pasar itu jadi dari enak. Jadi sempat mati goreng. Enaknya bukan main. Saya pikir saya mau makanan fresh begitu. Tapi kalau Tuhan masih harus saya ikut dalam hal ini. Pelayanan pemberitaan firman supaya memenuhi
kota, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Ini yang dari pemberitaan firman, tapi saya dari mana-mana. Makanya mulai dari Yohanes Pembaptis itu Tuhan memilih 12 murid. Ya jangan ada yang tersingkir lah, harus setia sungguh-sungguh. Amin. Jangan ada yang mata duit seperti Yudas lah, tersingkir. Harus yang sungguh-sungguh. Ini. Dan kalau ini sudah ya ada, maka saudara-saudaraku, itulah sasaran dan pelayanan dari Sang Maranatha. Saudara-saudaraku, baru nanti untuk model kehidupan yang seperti untuk membawa kepada orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, yang sudah mengalami penyucian, maka pendeta-pendeta tidak asal-asalan, harus cukup pengertian firman untuk menyongsong Tuhan. Ini penyucian firman yang untuk menyongsong kedatangan Tuhan, bukan firman-firman hanya mengisi otak. Saya senang S1, S2, S3 doktor, tapi firman yang membawa kepada orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, itu tidak dinilai harus S1, S2, S3 doktor. Tapi rendah hati, mau melakukan firman, menyembah Tuhan dengan benar, justru firman yang terbuka yang disampaikan untuk membawa jiwa-jiwa siap bagi hari kedatangan Tuhan adalah orang-orang yang bertahan, mengasihi dalam pengurusan walaupun menderita sekalipun. Itu sebabnya yang bisa membuka kitab yang tertutup bukan Tuhan yang Maha Kuasa, disebut di situ, tapi disebut adalah anak domba Allah. Itulah yang selalu membuka gulungan kitab itu. Sarjana teologi boleh, tapi kata profesor, kata filsafat, kata ini, tapi dalam saya harus berkata kata Tuhan itu, supaya kita nanti siap bersama dengan Tuhan itu. Banyakilah dengar kata Tuhan itu. Silakan yang mau profesor, mau apapun itu boleh, tapi rugi. Paling kumpulin jiwa, kumpulin duit, rame. Kalau saya sudah dari Tuhan, nggak usah repot-repot saya. Saya tidak mau mikir itu. Dia bilang sama saya, cari dahulu kerajaan surga, yang lain ditambahkan. Itu cuma tambahan. Apa saya ributin? Ini belum apa-apa sudah ribut duit. Aduh. Bagaimana nanti Sang Maranatha? Gak bisa. Makanya ada yang itu yang boleh nanti bertahan di Sang Maranatha. Kalau itu lari. Alah. Ini kita bukan cari duit, bukan cari posisi, bukan cari S1, 2, 3. Walaupun itu penting, oke. Tapi ini sasarannya untuk membawa jiwa. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Itu sebabnya kurang amat para psikologi. Dia dulu berpendidikan tinggi pendidikannya. Dia sudah masuk dalam kumpulan orang-orang besar yang dinaungi oleh
Iya, para pembesar-pembesar yang paling tinggi Sanhedrin. Iya. Tapi apa dia bilang? Ah, itu cuma sampah. Orang ini menanya karena sampah. Rasul Paulus bilang itu sampah. Apa yang ku anggap dahulu keuntungan, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Jadi 3 ayat 10. Apa yang ku kehendaki adalah supaya saya menderita sama seperti ini dalam kematiannya. Tak banyak yang mau, tapi semoga ada yang mau. Amin. Kalau sama Maranatha nanti ada berapa orang pun, tapi semua mau begitu. Dalam sekolah lain nanti ada 50, 100, tapi sama Maranatha 5 dan semua 5 mau bersungguh-sungguh. Wah, itu di atas 100%. Amin. Iya, itu senang dari saya. Jadi sini sasaran kita. Jadi 144.000 itu dari pilihan Tuhan. Tetapi yang tidak terhitung banyaknya itu karena kemurahan orang yang segenap hati, segenap jiwa, segenap tenaga, segenap kekuatan berserah seperti dalam Lukas 16 ayat 16. Kerajaan surga harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap tenaga. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya kalau kita sudah mengarah kepada segenap hati, segenap tenaga, maka itu adalah kemurahan Tuhan. Jadi Rasul Paulus ini saya baca sedikit itu dalam Filipi pasal yang ketiga, biar kita termeterai di dalam pengertian. Saudara-saudaraku, memang ini bukan gampang, tapi kalau kita berserah pasti Tuhan. Amin. Segala kekuatan, segala kebisaan itu lewat Dia, anak domba Allah. Kalau bukan Dia yang tolong kita, tidak ada yang bisa. Tapi Dia yang sudah memulai, Dia akan menyempurnakan sampai kepada akhir. Amin. Filipi pasal 3 ayat 10, yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku sudah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Kita semua tidak ditangkap oleh Yesus Kristus. Ya, saudara-saudaraku, kita bersyukur ada medsos kita, ya, pun tertangkap sekarang semuanya. Ulang lagi nanti YouTube, ulang lagi siaran langsung Facebook, ada lagi Instagram kita ya, ada ini, ada juga IG kita. Jadi sekarang fokus dulu, sejauh mana bisa ditangkap? Jangan bisa ditangkap. Ini urusan kedua. IG, Facebook, YouTube, ada semua sudah. Status Kemurahan Tuhan. Iya. Nanti ada lagi TikTok. Saya bikin aja semuanya. Iya, saya suruh mudah-mudi ini. Iya. Ini. Siapa yang mau bikin TikTok? Bikin aja. Asal bikin ambil dari sini. Iya. Hadiah loh. Ini mati itu ada hadiahnya. Hadiah pertama berapa? 500.000. 500.000. Oh, ada dia. Hadiah kedua 300.000. Hadiah ketiga. Haleluya. Bisa lah. Itu maksudnya
Biar yang muda-muda ini bergairah. Mau dia TikTok mau apa? Ya dia juga nanti cari duit, dia di situ juga bisa. Lah iya kan? Amin, amin. Kalau dia belum pendeta ya udah. Boleh pakai TikTok. Dapat duit. Saya mau udah begitu ya. Baik, aku sama Tuhan. Berkat Tuhan di kantongnya itu kita ada udah lebih 500.000. Saya tidak monetisasi. Nanti monetisasi langsung banyak iklan nanti. Apa yang pikir saya? Udah. Ya, ruang kita ada di tangan Tuhan. Iya, amin, amin. Iya, susah. Udah lah. Sama yang masuk-masuk kita kan nggak boleh. Dan kalau kita marahin dia, bisa dia takut dia. Gitu ya. Oh ini di apa? Tulis apa buku? Oke. Jadi berarti ya berarti menderita untuk Tuhan, sabar seperti petani, ini nanti akan menuai. Amin. Ini menuai keindahan. Jadi di dalam kita mau baca dulu ini Matius 19. Saya lihat baru jam 8. Matius pasal yang ke-19 dia bilang begini. Upah mengikuti. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada dia, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti kau. Ini ayat 27 ya. Jadi saya lihat luar biasa ini, biar kita lebih menikah lah, ya. Mulai lebih belajar, lebih banyak lah mengutamakan Tuhan. Amin. Memang nggak bisa langsung sekaligus, nggak boleh. Nah, karena kalau nggak langsung nggak boleh, otaknya juga belum bisa, perbuatan tangannya juga belum bisa, kebiasaan tangannya itu nggak bakal bisa langsung diputar begitu saja, nggak bisa. Jadi yang penting dari hati dulu. Mau. Apakah saudara mau? Amin. Kalau dengan orang menikah, nanti dalam pernikahan itu kita nggak tahu tak kayak apa itu nanti. Atau masih bulan, atau setahun, atau 5 tahun. Tapi waktu ditanya, apakah kau mau coba dia jadi satu? Mau. Jadi ya mau, ya udah. Ini jadi saudara jangan menolak dulu. Amin. Mau mengasihi Tuhan. Iya. Dan mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya. Tadi di dalam Lukas 16 ayat 16, mau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dengan segenap tenaga. Jadi nggak biasa-biasa. Jadi harus bertumbuh dan berkembang. Sampai seperti murid-murid ini, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu. Politik luar biasa, segala sesuatu. Dan kayak ibu-ibu masih ke gereja, masih ikut-ikut perkuliahan kita di mana? Kumpul kita di mana? Gimana ini, gimana ini, gimana ini. Jadi siap-siap semua, kalau kebaktian semakin berani 100% itu Tuhan. Ibadahnya, nanti kalau kita nyanyi, urapan, berurakan. Tidak, ada kuasa dalam darah. Ada domba. Haleluya. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Kau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, ini kita mendapat
tubuh rohani, tubuh kekekalan pada kedatangan Yesus. Kita yang hidup diubah sejenak. Haleluya. Haleluya. Jadi disebut di situ sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Mereka menghakimi 12 suku Israel, kalau kita menghakimi banyak, termasuk malaikat. Wahyu 20. Nah, di situ bukan disebut malaikat, tapi kita jadi imam-imam kan, raja-raja. Ada kedudukan. Haleluya. Haleluya. Ini jelas-jelas ya. Jadi kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena aku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini caranya. Jadi bukan asal ke gereja dapat hidup yang kekal. Mimpi kali nggak ada cerita begitu di Alkitab. Itu hanya karena logo-logonya. Itu bukan rohani, tapi rohani. Itu apa? Rohani. Semuanya ini Kristen ini dia pikir surga itu dia yang bikin. Jadi ya pun dia kasih sungguh kata dia ada lagi. Nggak tahu dia baru dari mana, dia mungkin masih perlu dosa. Aku baru dari surga. Enak aja. Surga aja kalau pernah di situ ada dosa nanti ditinggal oleh Tuhan. Nah, ini harus satu pelajaran juga nanti. Surga itu nanti ditinggal oleh Tuhan. Di mana tempat Tuhan dengan manusia? Wahyu pasal 21 ayat 3 ada Yerusalem baru, tempat Allah bersama dengan umatnya. Bukan di surga. Kenapa bukan di surga? Pernah dikotorkan oleh Lucifer. Nah, ini ada di sekolah teologi begitu. Teologi ada profesor sama kata itu di sana dengan silakan. Jadi 29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi harus berani saudaraku bersungguh-sungguh dalam hari demi hari dibarui, meningkat di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan, berani sampai menderita di dalam Tuhan. Itu menjadikan kita memperoleh. Dari banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kenapa demikian? Karena masing-masing membuat ukurannya sendiri. Malaikat Tuhan sudah berkata kepada Lut, berlarilah ke gunung. Oke, mereka berlari. Tapi istri Lut mulai pikirannya berpikir lagi tentang Sodom dan Gomora. Dia bikin peraturan sendiri. Peraturan dari malaikat, jangan menoleh ke kiri dan ke kanan, jangan berhenti, maju terus. Haleluya. Peraturan Tuhan. Amin. Amin. Jangan kurangi peraturan Tuhan. Jangan rubah-rubah. Di akhir zaman ini banyak merubah-rubah firman Tuhan, mengurang-urangi, menambah yang tidak ada, membuat semaunya. Itulah pengajaran akhir zaman yang berbuahkan kepada kehancuran, tidak diberkati. Tapi kita ini harus tata yang baik, yang ditaburi oleh benih yang baik,
Jadi yang baik itu adalah firman yang murni. Dan buahnya adalah buah firman. Sampai semua pikiran kita, semua tindakan kita, semua perjalanan kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang terhimpun di Yerusalem. Nanti kalau mau baca itu di dalam Markus pasal yang keempat, boleh dibaca satu pasal itu. Ya, sekali itu. Ya, jangan kita tidak setia karena memikirkan perkara dunia itu. Itu bagaikan ya benih yang tumbuh di antara semak-semak duri. Memikirkan pada dunia ini saja. Ada begitu. Ada yang berakar cepat, tapi cepat lagi. Karena di atas batu, cepat panas, cepat lugu, tapi cepat lagi. Ini namanya panas apa itu? Terserah. Ini kita harus setia. Amin. Ada lagi satu lagi tanah yang di pinggir jalan terlalu keras. Dikomentari di ini, di itu. Tapi kita harus ramah terhadap dia. Amin. Hati lembut kepada dia. Ya. Seperti tanah yang baik. Karena ini boleh terjadi. Kita akan berbuah berapa? 30 dan 100. Tapi kalau boleh 100. Amin. Kita berbuat 100. Excellent. Amin. Kalau boleh itu ada. Ya. Udah telepon dia ada di pinggir-pinggirnya. Rebut yang terbaik. Harus berada untuk yang terbaik. Masalah kalah itu nomor 2. Di dalam Tuhan harus nomor 1. Amin. Ya. Kalau kita nanti di kolam bisnisnya kalau nomor 2 sudah tidak dapat apa-apa lagi. Yang nomor itu nomor 2. Haleluya. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita. Amin. Jadi kita sudah melihat saudara-saudaraku harus semakin yang inti dari penebusan darah Yesus Kristus. Dan setelah Yesus naik ke surga dia berkata, aku akan minta kepada Bapa supaya kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Aku tidak membiarkan kamu yatim piatu, tapi aku memberikan seorang penolong. Koma. Karena langsung titik. Orang bilang itu, wah itu piatu. Ya, itu masih koma. Komanya apa? Yaitu Roh penolong. Itu di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Mau dibaca sedikit ya biar jangan tangguhnya habis itu sudah tutup. Yohanes pasal yang ke-14 boleh. Yang kedua Yohanes 14 ayat 26. Ya. Tetap mulai ayat 25. Mulai ayat 16. Ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Jadi pada waktu akan terjadinya air bah, manusia dunia itu artinya campur baur, berdosa, ya segala macam keinginan daging. Nah, itulah pada saat itu. Jadi bagi kita saudaraku harus benar-benar menerima korban penebusan Yesus, meninggalkan hidup yang lama. Malah
kalau benar-benar sudah rohani, langsung diakui menjadi anak Abraham, itu harus berani seperti Sakit. Setengah dari hartaku berikan kepada orang yang berani ya. Dari yang mustahil. Kalau ada yang kutipu akan kukembalikan 4 kali lipat. 1 kali lipat adalah membayar yang ditipu, 3 kali lagi dia menghukum diri sendiri. Susah orang menghukum diri sendiri. Yang ada apa? Membanggakan diri. Aku hebat, aku benar. Lewat ibadah banyak ampunnya. Berdoa supaya dipuji orang, dilihat orang. Saya berdoa di dalam. Makanya kalau berdoa masih di mana? Kamar, kalau dia orang. Kalau berpuasa gimana? Cuci muka, jangan cemberut. Kalau memberi persembahan, jangan dicanang-canangkan. Ini kalau nggak dicanangkan, marah-marah dia. Aku itu kasih persembahan 5 juta. Kenapa nggak dipakai tinggi? Padahal kalau dia yang diberi tangan kiri, haleluya. Dari ini ibadah ini banyak ini nanti ibadah masuk. Dia pikir masuk surga, tapi buah surga. Makanya bisa para harus ayat demi ayat, kata demi kata. Kalau tidak ada tertulis, jangan. Ada artinya. Karena yang memberkati adalah Tuhan. Kata hal yang kali itu kata profesor. Belum bisa. Jangan juga kepada dia. Tuhan tolong kita ibadah kita sampai ke akhir zaman dan mendukung semuanya untuk kita dalam kelompok yang tidak terhitung, yang sudah diakui Tuhan, yang sudah diberkati Tuhan. Bila Tuhan lihat masih ada bekas-bekas air mata, gak tahu diambil tisu dari daun santan, gak ada kali tisu ya, gak ada daun santan. Kalau di sini disebut Wahyu pasal 7 itu ayat 17, ya pakai apa ya Tuhan? Aku saya pasti ya, iya. Ayat 17. Sebab ada domba yang di tengah-tengah tanda itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Pakai apa itu? Allah kira enak. Tangan Tuhan. Orang itu salah sama presiden Jokowi ini senangnya membuka dari akhir coba juga. Dari mana kita? Haleluya. Haleluya. Amin. Yang bersetia. Kita doakan sama dengan kita belajar bersama-sama terus sampai menolong kita belum lagi sampai masuk kriteria dari hamba Tuhan. Jadi kita baru menentukan motoran apa yang kita pelajari dan nanti baru kriteria dari pelayan-pelayan. Apa berkat kita, saya mau dan kita berdiri bersama. Di saat aku lewat. Walau ada.
Engkau susah, Yesus hidup selalu saat engkau yang kuatkan Yesus mampu dan kesusahan Yesus setia sampai selamanya. Mohon arah tak percuma, mohon aku tak berbuat, mohon saya mengecewakan, lara-lara kamu hati. Kami kembali terhalau sudah lembu sapi tak ada, ragu-ragu dan tetap setia. Karena Yesus tetap setia. Saat engkau susah, Yesus hidup selalu. Di saat engkau jatuh Yesus mau menolongku dan kesusahanku. Yesus selalu setia sampai walau pohon ara tak berbuah, pohon aku tak berbuah, pohon kayu mengecewakan,
Tapi kau patah sudah aku sapi namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Pohon aku nama Tuhan, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak berhasil, tapi kau patah aku sapi namun aku tak tetap setia. Yesus tetap setia. Aku kan tetap setia. Yesus tetap setia. Tuhan Yesus yang baik, Bapa, kami bersyukur, ya Aba, ya Bapa, terima kasih. Ajaiblah Kau Tuhan, masih Kau berikan kesempatan bagi kami. Terima kasih Bapa, haleluya, glory. Tuhan Yesus yang baik, ya Aba, ya Bapa, masih Kau berikan kesempatan bagi Bapa, haleluya. Kau setia. Karena Kau sangat baik, mulia ku tinggikan Tuhannya selama hidup. Syukur Kau setia. Karena
Kau setia. Jiwaku karena kau sangat baik, mulia namamu, tinggikan Tuhan dan sama hidup. Ku tinggikan Tuhan dan sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang maha baik, berikan kesempatan bagi kami semua menerima, mengalami, mencicipi kebaikan-Mu yang luar biasa, memelihara jasmani kami, terlebih rohani kami, sampai kepada himpunan yang sangat besar, yang tidak dapat terhitung, bahkan dan segala perhubungan kerohanian di dalam air mata, air mata kami. Amin. Biar kami tidak menolak firman. Amin. Jangan sampai firman tidak menjadi kesenangan bagi kami. Jangan firman menjadi kesenangan bagi kami. Amin. Anak Tuhan yang sangat diberkati. Amin. Karena firman-Mu adalah hubungan kami. Amin. Jangan sampai kami nanti manusia yang terdoa. Karena kalau pun berkata Tuhan, tapi kalau tidak sesuai dengan firman, tapi kami kuatkan kami semakin meneliti tempat seperti firman-Mu, tempat seperti apa yang Tuhan mau. Terjadilah bagi kami sore, sehingga kami jadi kehidupan yang sangat diberkati. Amin. Hiburkan semua, kuatkan semua, teguhkan semua. Penuhi dengan roh-Mu yang menguatkan, menolong kami semua. Nyatakan kuasa-Mu, Amin. menguatkan yang lemah, Amin. menyembuhkan yang sakit, Amin. menghibur yang mencukupkan segala kebutuhan. Amin. Nama-Mu dibesarkan. Engkau sudah memberkati dalam nikah, dalam pribadi, Engkau memberkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kuliah yang mulia, dalam orang yang ikhlas, dalam setiap kehidupan sampai anak-anak, semua yang mengoperasikan besok itu Engkau berkati. Lebih tambah-tambahkan hikmat dan semakin memberkati semua yang kami pakai Tuhan. Dari diri kami tidak akan mampu dan tidak akan terjadi satu yang tidak. Dari Engkau Tuhan yang menolong dan mengurapi, yang memakai kami semua yang mustahil bagi manusia. Amin. Tapi kami akan lihat luar biasa. Amin. Semua yang mengikuti jalannya ibadah pelajaran ini pada sajaku, kami doakan Engkau berkati. Bahkan untuk selanjutnya semakin berkati, semakin memberkati. Amin. Dalam kuasa-kuasa setan, kuasa iblis, segala kehidupan yang mungkin ingin ataupun tidak senang dengan kemajuan pekerjaan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang kami besarkan. Ya, semua kami keberkatan. Semua saudara kami keberkatan. Amin. Semua yang masih akan ikut diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sebentar kalau mereka akan kembali menyertai setiap perjalanan. Dan saudara kami yang ada dimanapun mereka boleh berada mendengar dan ada kesatuan dengan kami, kesatuan roh dalam ibadah ini, berkati kami. Bapak Bishop kami yang tadi sudah membuka dengan sekolah Sang Maranatha ini,
Tuhan semakin berikan kekuatan kesehatan bersama keluarga Iya. dan Haleluya. gereja. Diri cukup ini berkati Tuhan dari segala apapun yang ingin untuk merusak. Biarlah diri cukup ini boleh semakin baik. Dan yang lain-lain juga semua kami bersama dipersekutukan dalam kelompok himpunan yang tidak terhitung yang sudah diakui oleh Amin. terima kasih Tuhan sudah memberkati dan kami sudah serahkan semua kepada Tuhan. Ini kami perhadapkan semua kami, bagi yang ada di sini, bagi yang ada di mana saja pun, jalannya pelajaran ini atau persekutuan ini. Mari Tuhan hadapkanmu, kamu sinari dengan sinar. Ulurkan tanganmu, mencurahkan berkah-berkah. Semua terberkati. Amin. Yang menerima dengan iman, anugerah, kasih damai sejahtera, kekurangan kebaikan pertolongan, penyertaan pemberkatan Bapa di surga, putranya Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus bersama kami sampai Maranatha. Amin. Datanglah Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima